Baik, terima kasih bagi pemirsa yang masih bersama kami dalam program talk show di pagi hari ini. Baik, kami kembali juga ingin mengundang partisipasi Anda. Silakan langsung dengan telepon yang tertera di layar kaca Anda dan Anda bisa langsung berdialog bersama kami di sini. Kan di sini juga sudah hadir di sini memang Kolonel Kavaleri Rusdi SIP ya dari Kapendam Iskandar Muda. Baik, sudah kita ceritakan bagaimana sebenarnya bangsa kita yang besar ini ataupun yang sudah para pahlawan kita yang memperjuangkan dan juga membela negara kita ini, dan sudah saatnya juga dan sudah waktunya pula bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan ya. Nah, mungkin apa yang dilakukan oleh TNI terkait dengan memperingati Hari Pahlawan ini esok hari tepatnya ini, Pak? Terima kasih Mbak Leni. Kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan baik bersifat sosial, kemasyarakatan. Kemudian nanti rencananya hari ini sudah dilaksanakan gladi bersih dan gladi kotor, kegiatan upacara maupun pertunjukan-pertunjukan yang kita akan tampilkan dari generasi muda, contohnya marching band SMA Negeri 1, yang kebetulan ini SMA 1 ini telah memperaih prestasi sampai tingkat internasional. Kita lanjutkan lagi nih Pak ya, seperti apa kegiatannya. Coba saya angkat telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Sulaiman. Halo. Halo. Ya, Pak Sulaiman. Ya, waalaikumsalam. Kami mendengarkan Anda, Pak Sulaiman. Dari Pak Sulaiman di Sabang, Pak. Iya, silakan Bapak. Oh, kita mau bertanya dengan Pak Rusdi nih, Pak. Iya, silakan. Pak Rusdi, bagaimana menghargai jasa para pahlawan yang harus diperankan oleh rakyat Indonesia, terutama para remaja dan pemuda Aceh, Pak, gitu Pak, kira-kira Pak. Baik. Ada lagi Bapak? Halo? Iya, silakan. Ada lagi yang disampaikan? Gimana Pak? Iya, ada lagi Pak Sulaiman? Sementara itu aja lah Mbak, yang kami ini kan kayak pemuda-pemuda kita ini sekarang udah pada banyak yang sibuk dengan narkoba Mbak. Baik. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini langsung Pak Sulaiman di Ketapang. Mungkin Pak Rusdi ingin langsung menanggapi dengan pertanyaan beliau seperti apa ini Pak? Meneruskan kepada generasi muda kita yang mungkin juga salah satunya dengan memerangi narkoba ini. Ya. Terima kasih Pak Sulaiman dari Sabang. Terima kasih atas pertanyaannya. Khususnya berkaitan dengan generasi muda, bagaimana sih agar generasi muda ini bisa mewariskan nilai-nilai kepahlawan, nilai-nilai kejuangan yang dimiliki pahlawan, dihadapkan dengan kondisi sekarang, di mana generasi muda ini banyak keterpengaruhan, salah satunya disampaikan dengan masalah narkoba. Bisa itu dilaksanakan mulai dari pendidikan, baik itu di lingkungan keluarga maupun di sekolah maupun di masyarakat. Karena basic yang kuat itu akan melandasi nanti ke depan yang baik. Contohnya bahwa dari awal mereka sudah diberi informasi bahwa bagaimana nilai-nilai kejuangan yang dilakukan oleh para pejuang kita dulu. Contohnya mereka itu tahan dari pengaruh atau tidak mau terpengaruh, atau mereka konsisten terhadap apa yang dia buat, apa yang dilakukan. Nah, ini dulu yang kita harus sampaikan kepada generasi muda khususnya, agar pemahamannya sama. Karena kalau dasarnya mereka tidak kuat, maka nanti pada pertumbuhan mereka itu akan berbeda dalam cara berpikir, cara bertindak, cara mengambil suatu keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama ini perlu, ini sebagai basic juga. Menanamkan nilai agama. Nilai-nilai agama ini. Karena dengan nilai-nilai agama itu, mereka tahu mana harus yang dilakukan, mana harus yang tidak dilakukan. Karena itu prinsip. Kemudian yang ketiga, bagaimana dia bisa mengisi atau mengambil nilai-nilai kejuangan itu untuk diterapkan. Contohnya misalkan, yang saya bilang tadi, dia menempuh pendidikan. Dia tahu nilai kejuangan itu tanpa pamrih. Dia tahu nilai kejuangan itu dengan kondisi apapun. Dia masih tetap kuat, tegar. Dan ini banyak menjadi inspirasi bagi pemimpin kita yang berhasil tanpa materi, tanpa kekuatan media sosial, tanpa yang lain-lain. Kemudian juga bagaimana tadi berkaitan dengan pengaruh narkoba. Nah, ini
salah satu terjadi karena pondasinya itu dari generasi muda ini tidak kuat. Agamanya, Baik. pembinaan dalam keluarganya, pembinaan dari lingkungan sekolahnya, pembinaan dari sosial lingkungan masyarakatnya. Nah, harapan ke depan kepada generasi muda, marilah kita ambil nilai-nilai kejuangannya, sifat perilaku para pejuang ini, Baik. kita wujudkan, kita aplikasikan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya bahwa itu, saya yakin dan percaya bahwa itu bisa berhasil dan bisa menangkal pengaruh, termasuk pengaruh narkoba, termasuk pengaruh dari radikalisme, Baik. termasuk pengaruh dari medsos Baik. yang cukup dominan sekarang ini. Baik, oke. Nah, kalau dulu para pahlawan kita memerangi para penjajah, sekarang generasi muda kita harus memerangi narkoba. Seperti itu, Pak ya? Betul. Oke. Dengan agamanya tadi yang diperkuatkan, kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan juga pendidikan di rumah dan juga pendidikan di sekolah yang mendukung untuk anak-anak kita, generasi kita terhindar dari namanya narkoba. Ya, baik. Nah, kemudian juga mungkin bisa dilanjutkan tadi seperti apa kegiatan yang esok akan dilakukan ini oleh TNI? dalam Kegiatan memperingati esok yang kita akan lakukan adalah pertama kita melaksanakan upacara Baik. Hari Pahlawan. Ini melibatkan seluruh komponen masyarakat. Tidak hanya TNI, di situ ada TNI, polisi, kemudian Pemda, kemudian seniman, Baik. kemudian masyarakat, kemudian anak-anak sekolah, Ya. gitu. Semua akan kita libatkan karena pejuang ini bukan milik TNI tapi milik seluruh masyarakat kita yang ada di Aceh ini. Kemudian yang kedua, setelah upacara nanti akan dilaksanakan kegiatan yaitu penampilan dan pertunjukan marching band dari SMA 1 yang sudah mempunyai nilai prestasi sampai tingkat Baik. internasional. Oke. Setelah itu akan ditampilkan kegiatan sosiodrama. Sosiodrama tadi, menarik ini. Nah, temanya apa sosiodrama ini, Pak? Sosiodrama ini mengangkat tentang pahlawan nasional yang baru dikukuhkan, Oke, yaitu baik. bernama Laksamana Hayati. Kumala Hayati. Mahalayati. Baik, artinya di sini kita kembali memperkenalkan kepada generasi kita, kepada masyarakat dengan sosiodrama ini juga. Betul. Ya, sesuai dengan yang juga di nasional sudah akan menetapkan bahwa Laksamana Kumala Hayati sebagai pahlawan juga. Ya, sebagai pahlawan nasional. Artinya sebenarnya juga pahlawan, cuman belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional ini, Pak ya. Mbak Leni, ketetapannya sudah. Cuma mumpung secara publikasi. Secara publikasinya, baik. Nah, ini perlu juga yang akan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Aceh bahwa pemerintah pusat sudah menetapkan bahwa Laksamana Kumala Mahalayati ini menjadi salah satu pahlawan nasional. Selain pahlawan nasional Aceh yang sudah ditetapkan sebelum-sebelumnya. Baik. Kemudian setelah itu ada kegiatan lagi, Mbak Leni. Kegiatan apa yaitu ini, Pak? penampilan tari saman. Tari saman juga. Dari Ada khas daerahnya ya, juga ini, Pak ya. Kabupaten Gayo Luas. Nah, ini kenapa kita angkat karena tari saman ini juga merupakan sesuatu yang sangat menonjol, warisan leluhur budaya kita, baik. yang sudah diakui dunia internasional. Oke, baik, sudah diakui oleh UNESCO sendiri ini, Ya, Pak ya. ini Baik. kita akan tampilkan juga agar masyarakat Aceh ini tahu bahwa di Aceh ini punya potensi yang luar biasa. Dan ini kita harus angkat. Dengan mengangkat nilai-nilai budaya itulah salah satu nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai perjuangan juga, nilai-nilai yang dimiliki pahlawan juga. Baik. Nah, inilah yang harus dicontoh juga oleh generasi muda. Manakala kita ada potensi, ada prestasi, ada kekuatan, mari kita munculkan ini. Tunjukkan, Pak ya. Iya, sisi positifnya tunjukkan. Jangan sisi negatifnya. Baik. Sisi positifnya kita angkat sehingga nanti masyarakatnya akan mencontoh, oh ini. Sehingga nanti Aceh ini menjadi besar, Aceh ini yang akan menjadi bermartabat. Baik. Gitu, yang punya nilai-nilai martabat yang kuat gitu. Ya kan? Dan ke depan Aceh ini akan berhasil menjadi salah satu provinsi yang mungkin memiliki tingkat kemakmuran, tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Baik. Oke. Nah, artinya juga nanti besok boleh ditonton oleh siapapun. Mbak Leni, kebetulan kesempatan ini saya juga menyampaikan Baik, silakan, Pak. kepada seluruh masyarakat Aceh umumnya maupun Banda Aceh sekitarnya, marilah kita sama-sama memperingati Hari Pahlawan ini dengan
secara rame-rame berbondong-bondong, kita datangi lapangan Padang, kita melihat bagaimana prosesi upacara, bagaimana kita melihat sosiodrama yang menceritakan tentang pahlawan Mahalayati ini, sehingga dari situ nanti kita bisa menangkap, mengambil, menyimpulkan bahwa apa sih nilai-nilai yang dimunculkan dari kegiatan ini. Tentunya nilai-nilai kepatriotisme, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, nilai-nilai kejuangan, dan nilai-nilai pantang menyerah. Baik, itu yang penting. Itu yang terpenting, Mbak Leni. Sekali lagi kami pada kesempatan ini menghimbau kepada masyarakat Banda Aceh sekitarnya, marilah besok jangan lupa sama-sama kita jam 8.00 pagi kita sama-sama ke Belang Padang. Gitu. Tanpa ada apa itu? Tanpa ada sesuatu hal bayaran atau segala macam, pokoknya semua boleh menyaksikan, boleh menonton. Ya, kita tidak ada batasan. Semuanya silakan. Mari sama-sama, ya kan gitu, biar tahu masyarakat Aceh bahwa sekarang ini kita sama-sama apa yang kita perbuat, kita tunjukkan, kita tampilkan ke publik agar publik juga tahu. Ini juga sebenarnya memberikan rasa pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, bahwa masyarakat juga harus sama-sama kita, bukan TNI saja, bukan polisi saja, bukan pemerintah daerah juga, tapi seluruh masyarakat juga harus sama-sama. Bahkan kita menginginkan ke depan yang mengangkat tentang sejarah pahlawan nasional ini masyarakat, gitu. Masyarakat yang mengangkat, sehingga disitulah nanti apa yang kita harapkan, yang tadi nilai-nilai pahlawan itu akan muncul. Jadi besok marilah sama-sama ini Pak ya, seluruh masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh juga Aceh besar ya, ataupun yang terdekatnya, untuk sama-sama kita menyaksikan dan juga memperingati Hari Pahlawan, karena mungkin besok akan banyak kegiatan yang dilakukan dan juga ada berbagai pertunjukan, dan semoga nantinya ada hal yang dapat dibawa pulang dan ditanamkan kembali pada jiwa kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, bagaimana memperingati Hari Pahlawan ini, bagaimana kita kembali mengingat ataupun mengenang jasa-jasa mereka, sehingga timbullah kembali semangat perjuangan, nilai kebangsaan, patriotisme, sehingga kita menjadi negara yang kukuh ini Pak ya. Betul, Mbak Leni. Negara yang bersatu dan damai. Betul. Nah jika kita bicara tentang TNI, bahwa sebenarnya TNI juga ini berasal dari turunan dari para pahlawan kita yang sudah berjuang, artinya meneruskan perjuangan para pahlawan. Nah sekarang bagaimana agar TNI juga mengajak masyarakat, tidak hanya mungkin TNI juga semangat gotong royongnya masih nih Pak ya, tapi juga bagaimana dibarengi dengan masyarakat, ayo kita gotong royong, ayo kita membersihkan apa, ayo kita lakukan itu bersama-sama juga, diturunkan juga kepada generasi kita mungkin yang selama ini juga gotong royongnya sudah mulai memudar. Itu seperti apa ini Pak? Jadi begini Mbak Leni, berkaitan dengan yang disampaikan tadi, bagaimana kita bisa mewariskan nilai-nilai ini, yang pertama yang dilakukan oleh TNI, tentunya TNI akan selalu memberikan contoh, memberikan teladan kepada generasi muda khususnya. Kita bicara bahwa bagaimana sih apa yang kita sampaikan itu bisa kita lakukan di lapangan. Contohnya bagaimana kita menumbuhkan sifat kegotong royongan di dalam masyarakat. Nah, ini yang kita lakukan, dan ini mulai hampir tergerus dengan apa kemajuan yang ada sekarang ini. Dengan cara kita mungkin datang ke lapangan, ada yang kotor kita bersihkan, kemudian kita ajak masyarakat sama-sama. Nah, harapan ke depan masyarakat itu yang harus mempelopori sendiri untuk melakukan pembersihan di lingkungan. Itu salah satu contoh. Kemudian yang lain gitu, bagaimana masyarakat kita, generasi muda mau memberikan apa kemampuan dan pengetahuannya untuk memberi kepada adik-adik kita di daerah pedalaman. Karena kita tahu bahwa tenaga pendidik yang ada di daerah pedalaman ini kan terbatas. Nah, bagaimana mau mereka menyumbangkan kemampuan yang ada, pemikiran yang ada, ilmu yang ada kepada generasi muda kita juga yang ada di daerah pedalaman. Ini juga TNI di daerah juga sudah mulai ada program TNI mengajar juga nih Pak ya? Betul, Mbak Leni, kita sampai dengan pedalaman masuk, dan sampai dengan kita bagaimana membantu mengatasi buta aksara. Itu TNI juga. Nah, di sana peran-peran para Babinsa ini Pak? Betul, termasuk ini Mbak Leni. Saya informasikan juga TNI juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, membuka lahan sawah yang baru, kemudian juga membantu bagaimana mendistribusikan ini pupuk.
Kita juga menjaga bagaimana mulai nanam sampai dengan musim tanam, sehingga alhamdulillah Aceh sekarang udah menempati nomor 4 produksi pertanian khususnya padi. Padi pangan Ini ya, luar Pak. biasa ini Mbak Leni. Gitu. Oke, artinya TNI siap membantu di segala bidang, di segala aspek. Kita akan bantu secara maksimal karena tugas TNI ini bukan hanya tugas untuk mempertahankan kedaulatan bangsa negara juga, tetapi TNI juga ada tugasnya membantu kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara ini. Gitu. Nah, melalui jalur-jalur seperti itu, Mbak Leni. Baik, artinya yang lebih di daerah mungkin ini Pak, yang lebih membutuhkan ataupun juga kurangnya tenaga pendidik, kurangnya bagaimana pengetahuan masyarakat tentang bagaimana meningkatkan hasil pertanian juga. Nah, di sini peran TNI turun ke masyarakat dan membantu masyarakat. Betul, Mbak Leni. Baik, jadi memang TNI tidak hanya sebagai untuk menjaga kedaulatan negara ini, tapi juga bagaimana mensejahterakan masyarakat. Betul, Mbak Gitu Leni. ya. Nah, ini juga artinya selagi-lagi kita mempengaruhi dan juga menurunkan semangat para pahlawan kita yang sudah berjuang. Nah, bagaimana saat ini negara Indonesia sudah lama merdeka harus sejahtera. Iya, gitu Pak ya. Iya, Tidak betul. hanya merdeka, tapi bagaimana untuk secara ini harus semua masyarakat Aceh dan juga masyarakat Indonesia secara umumnya harus sejahtera. Betul, Mbak Leni. Baik. Jadi TNI juga yang saya katakan tadi bukan hanya menekankan bagai sisi menjaga kedaulatan, keamanan bangsa negara ini, tetapi di sisi lain juga TNI juga mempunyai peran untuk bagaimana ikut serta mensejahterakan masyarakat. Melalui yang saya katakan tadi Mbak Leni, bagaimana kita bisa membantu pemerintah daerah untuk membuka lahan pertanian yang baru, kemudian juga membantu proses penanaman sampai dengan distribusi pupuk, dan kemudian juga di bidang kesehatan juga kita membantu bakti sosial, kemudian pengobatan massal, kemudian di bidang yang lain juga gitu kita juga terlibat. Nah, inilah sebenarnya peran kita juga sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa bahwa dia kuat, sehat, kan gitu, sejahtera. Ini juga salah satu untuk menangkal itu Mbak Leni, ancaman, gangguan, permasalahan yang dihadapi generasi muda. Karena kalau generasi muda kita itu tidak sehat, kemudian tidak cerdas, kemudian merasa jauh atau mungkin masih di bawah kemiskinan, ini mudah kali Mbak Leni. Pengaruh-pengaruh yang dari luar itu Pak ya, betul, masuk, sehingga sulit untuk ditangkal, termasuk narkoba. Betul, termasuk juga narkoba. Baik, oke. Dan nanti Kolonel Rusdi kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama dalam program talk show ini, dan kita akan break sejenak setelah pariwara berikut ini.